Halo guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Sekarang di saat-saat seperti ini banyak yang bekerja di rumah, terutama saat wabah COVID-19 ini. Tapi sebelumnya, tren untuk bekerja di rumah atau secara remote juga sudah banyak. Kedepannya, trennya akan semakin banyak dan tentunya kualitasnya membaik harusnya. Nah, untuk di rumah biasanya kita mengandalkan jaringan internet, kita ada WiFi, kita langganan dari provider internet. Nah, biasanya kendalanya masalah akses atau jangkauan jaringan wireless tersebut atau WiFi tersebut. Misalnya namanya perangkat wireless router lah namanya. Perangkat tersebut kita taruh di ruang tengah atau di ruang tamu. Jadi, sinyal terkuat ada di ruangan tersebut. Bila kita mempunyai ruang lain atau ruang kerja, jaraknya jauh atau di belakang, itu cukup merepotkan. Biasanya orang harus gelar kabel, tarik kabel, lalu pasang perangkat tambahan, switch tambahan, pasang lagi perangkat access point tambahan, dan ini cukup merepotkan. Nah, berikut adalah contoh perangkat wireless router. Jangan lihat mereknya bisa apapun, warnanya bisa macam-macam. Perangkat ini biasanya terdiri dari beberapa port. Satu port untuk ke internet, mungkin warna biru. 4 port ke perangkat-perangkat yang ada di dalam rumah. Bisa PC, bisa perangkat game, bisa perangkat Android TV box dan sebagainya. Nah, perangkat ini misalnya ditaruh di ruang tengah, maka sinyal terkuat akan berada di ruang tengah. Karena perangkat ini selain sebagai router juga sebagai wireless, memancarkan sinyal wireless untuk dapat diakses ke perangkat. Jadi skenarionya, perangkat wireless router ini ada di ruang tengah atau bagian depan rumah, sedangkan ruang kerja atau ruang B ada di bagian belakang rumah. Nah, di ruang B atau bagian ruang kerja itu sinyal yang didapat sangat lemah atau malah tidak ada sama sekali, jadi tidak optimal untuk bekerja di ruang B tersebut. Opsi pertama, kita bisa menggunakan penguat sinyal Wi-Fi atau wireless extender. Perangkat ini sangat gampang digunakan, yaitu tinggal colok, pairing, langsung jalan. Tapi kelemahannya juga cukup bikin kesel, yaitu dia nguatin sinyal, tapi data yang dihantarkan tidak kuat. Jadi datanya cenderung tidak stabil, bahkan putus-putus, jadi tidak optimal untuk bekerja, baik melalui handphone maupun dari laptop. Solusi berikutnya adalah menggunakan power line adapter. Ini saya sudah gunakan selama bertahun-tahun, bisa diandalkan, harganya affordable, terjangkau, mungkin sekitar 500 atau 700 ribu saja. Perangkat ini kita perlu gunakan 2 unit atau sepasang. 1 unit pertama di dekat wireless router, di unit berikutnya kita pasang di ruang yang akan kita tempat bekerja. Untuk tipe macam-macam, ada yang 100 Mbps, ada yang 1 GB, lalu juga ada yang tanpa Wi-Fi dan dengan Wi-Fi. Ini saya gunakan salah satu contohnya, yaitu TP-Link PA4010. Ini tidak ada endorse saya, ini sebagai contoh saja. Yang tidak ada Wi-Fi saya dekatkan dengan wireless router. Nanti kita konekkan melalui jaringan Ethernet yang ada di sini ke port LAN yang ada di sini. Lalu berikutnya, power line adapter yang ada Wi-Fi-nya. Ini ada juga Ethernet-nya. Kenapa ini saya beli yang seperti ini? Ini adalah WPA4220. Ini fungsinya ganda sebagai wireless dan juga sebagai koneksi ke kabel, bisa ke PC atau perangkat lainnya. Ini skenarionya kita taruh di ruang kerja. Ada yang perlu diperhatikan dalam implementasi ini. Yang pertama, jarak power line adapter ini atau outlet listrik ke outlet listrik yang satu lagi itu tidak lebih dari 300 meter. Harusnya di dalam rumah masih cukup atau dalam kantor kecil. Kedua, tidak bisa melewati meteran listrik atau meteran listrik PLN. Itu tidak bisa melewati, jadi tidak bisa antar rumah. Apakah traffic data di antara ini berpengaruh terhadap konsumsi listrik atau pulsa listrik? Tidak. Dia sama sekali tidak mengkonsumsi pulsa atau daya listrik. Dia menggunakan frekuensi yang berbeda. Perangkat ini menggunakan listrik
sekitar 5 watt, sedangkan yang ini sekitar 3 watt. Jadi masih hemat daya. Setelah itu cukup di pairing, tinggal dipencet saja di sini dan pencet di sini. Sekitar 1 menit dia akan pairing dan terkoneksi. Setelah pairing berhasil, di sini ada indikatornya, maka jaringan LAN dan internet ataupun melalui Wi-Fi kita bisa gunakan di ruang B atau di ruang kerja. Untuk nama Wi-Fi antara di sini dan di sini kita bisa set, misalnya di sini Wi-Fi X, di sini kita buat bisa juga Wi-Fi X atau Wi-Fi X2. Saya rekomendasi disamain supaya apa? Supaya bisa roaming otomatis, tidak repot-repot pindah Wi-Fi. Dan kita bisa set channelnya auto supaya tidak saling interferensi. Nah, bagaimana jika ada ruang lain, misalnya di lantai atas yang perlu akses internet juga melalui Wi-Fi dan melalui kabel internet? Nah, kita perlu tambahkan perangkat ini lagi di ruang tersebut. Tinggal klik pairing, dia akan terkoneksi otomatis dan bisa langsung digunakan. Oke, sekian sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Stay produktif.